Semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Siap untuk belajar kan? Hari ini, ayo kita belajar tentang semangat bekerja. Kakak, apa itu semangat bekerja? Semangat bekerja adalah sikap mental dari individu atau kelompok yang menunjukkan kegairahan untuk melaksanakan pekerjaannya, sehingga mendorong untuk mampu bekerja sama dan dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, dengan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Oh, terus pentingnya semangat bekerja itu apa sih? Pentingnya semangat bekerja itu dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari kegiatan manajemen sehingga sesuatu dapat ditujukan kepada pengarahan potensi dan daya manusia dengan jalan menimbulkan, menghidupkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi serta kebersamaan dalam menjalankan tugas perorangan maupun organisasi. Faktor-faktor untuk mengukur semangat bekerja ada 4. Yang pertama, absensi. Absensi ini menunjukkan ketidakhadiran karyawan dalam tugasnya. Hal ini termasuk waktu yang hilang karena sakit, kecelakaan, dan pergi meninggalkan pekerjaan karena alasan pribadi tanpa diberi wewenang. Yang kedua, ada kerjasama. Kerjasama dapat dilihat dari kesediaan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan kerja atau dengan atasan mereka berdasarkan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, kerjasama dapat dilihat dari kesediaan untuk saling membantu di antara rekan sekerja. Selanjutnya, ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja sebagai keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, kedisiplinan. Kedisiplinan sebagai suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai peraturan organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Nah, adik-adik, selanjutnya ada cara meningkatkan semangat bekerja. Simak ya. Di sini ada beberapa macam cara untuk meningkatkan semangat bekerja. Yang pertama, gaji yang cukup. Setiap perusahaan harusnya dapat memberikan gaji yang cukup kepada karyawannya. Arti cukup di sini yaitu relatif, artinya mampu dibayarkan tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sehingga para karyawan dapat terjamin keuangannya dalam bekerja. Selanjutnya ada memperhatikan kebutuhan rohani. Selain kebutuhan materi yang berwujud gaji yang cukup, para karyawan membutuhkan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini menyediakan seperti tempat ibadah dan menghormati kepercayaan orang lain. Selanjutnya ada perlu menciptakan suasana santai. Suasana rutin seringkali menimbulkan kebosanan dan ketegangan bagi para karyawan. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu perusahaan sekali-sekali menciptakan suasana santai dan rekreasi bersama-sama, mengadakan pertandingan olahraga antar karyawan yang lainnya. Selanjutnya, tempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Setiap perusahaan harus mampu menempatkan pada posisi yang tepat. Artinya, menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan keterampilan mereka. Ketidakpastian dalam penempatan karyawan bisa membuat karyawan bisa tidak maksimal dalam menyelesaikan tugasnya.
Selanjutnya ada persamaan aman dan masa depan. Semangat kerja akan tumbuh apabila para karyawan mempunyai perasaan aman terhadap masa depan mereka. Kestabilan perusahaan biasanya modal yang dapat diandalkan untuk menjamin rasa aman bagi para karyawan. Caranya yang sering digunakan perusahaan yaitu mengadakan program pensiun. Dan yang terakhir adalah fasilitas yang memadai. Setiap perusahaan bila memungkinkan hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai untuk karyawannya. Apabila perusahaan sanggup menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, maka akan timbul rasa senang dalam bekerja. Baiklah, sekian sedikit materi yang kakak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.